Kalau dia masih bungkuk, masih bisa dia kembali duduk. Tapi kalau sudah lurus, haram dia untuk kembali. Maka dia harus membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan si makmum yang melihat imamnya? Tetap duduk. Tidak. Atau Nunggu imam. Kita kembali pada hadis awal bahwa al-imam liyuktama. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fansitu. Imam itu harus diikuti. Apabila dia takbir, maka kita takbir. Apabila dia ruku, kita ruku. Apabila dia sujud, kita sujud. Apabila dia membaca, wajib diam. Nah, jadi ketika imam sudah di rakaat keempat, kita ini padahal ini sholat maghrib, maka kita wajib berdiri. Nggak boleh duduk. Lah kita ini ikut siapa emangnya? Dia berdiri. Tapi apa kata kita? Aduh ya mau. Kami sudah ngasih tahu, kecuali kita diamkan tanpa subhanallah, kita juga dosa. Bisa dipahami? Jadi ikuti aja dia berdiri. Kenapa? Kami sudah ingatkan Anda, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang perempuan, ibu-ibu di belakang barangkali yang berjamaah juga mukul punggung tangannya. Gak mungkin dia bilang subhanallah. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Ya, maka si imam bingung nanti, ini suara siapa nih? Dari mana nih kan gitu? Enggak. Maka dia pukul punggung tangannya. Tapi tetap saja kita harus berdiri dengan imam. Kenapa? Imam harus diikuti. Ya, harus diikuti. Nah, kalau imam itu sadar bahwa dia ini sudah lebih rakaatnya dari 3 di maghrib, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Sujud sajadah. Sujud sahwi. Kalau imamnya ingat, dia salam, kita nggak boleh sujud sahwi sendiri. Salam juga dengan imam. Kita enggak sujud sahwi sendiri, ya kan? Pernah melakukannya enggak? Coba. Kenapa egois? Aku udah ngasih tahu, dia juga enggak mau tahu sampai dia salam, enggak ada sujud sahwi. Ya sudah, aku sujud sahwi dewek. Enggak boleh. Salam juga sama imam. Setelah salam kasih tahu imamnya, "Mam, tadi Anda kelebihan rakaat, bukan 3, 4. Jadi kita sujud sahwi sama-sama." Ya sudah, diajaklah makmum ini oleh imam untuk sujud sahwi bersama-sama. Coba, itu sholat. Kalau sholat ini bisa digambarkan di luar sholat, itu subhanallah bukan faedah. Salam itu kan berbicara masalah apa? Masalah positive thinking dengan orang lain. Makanya sunnahnya kalau kita salam dalam sholat itu bukan melihat paha sendiri, tapi lihatlah wajah saudaranya, punggung saudaranya dilihat. Walaupun tidak boleh kita pelototi, lihatlah. Jadi pelototin, pokoknya kau tadi yang nginjak kelingking aku. Walaupun dalam sholat itu sudah kepengen tahu di siapa lah orang ini, tapi kayaknya dia kenal nih kelingkingnya. Si Fuad gitu kan? Ya Allah. Enggak dilihat, kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu dalam sholat. Mengakhiri sholat, lihat. Kenapa? Bisa jadi saudara kita tadi biasa di kanan, nggak ada dia. Ya Allah, kemana dia? Sudah mulai kita berpikir. Yang tadi ada di kanan, begitu pula yang di kiri. Walaupun yang di kiri salah, ya, dia bukan wajib. Yang wajib di kanan kita salamnya. Tapi tetap saja kita ke kiri. Nggak mungkin kita kanan saja langsung begini aja gitu. Enggak lah, tetap kita ke kiri. Kenapa? Karena biar adil. Oh, di kiri, oh pokoknya nggak ada dia. Kemana dia ya? Di belakang. Rupanya masbuk. Coba. Sederhana sebenarnya. Tapi kenapa menjadi sulit? Kenapa menjadi sulit? Karena permasalahannya tadi, bahwa dia hidup masyita, semaunya. Lupa dia bakal mau mati. Yang kedua, kata mereka Jibril kepada Rasulullah SAW, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Ya, wa ahbib man syi'ta
Fa'innaka mufaraqah. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai. Cintai aja. Ya. Fa'innaka mufaraqah. Ya. Apa itu? Maka semuanya pasti kamu akan berpisah. Jadi jangan berlebihan dalam mencintai. Ya, cintai dia karena Allah. 3 hal yang membuat iman itu menjadi indah di dalam hati kita. Pertama, menjadikan Allah, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada dirinya sendiri. Yang pertama, supaya iman itu ada di dalam hati kita pada sekali. Yang kedua, yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali dia seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak mencintai Fuad ini kecuali seperti kita mencintai diri kita sendiri. Cintanya gitu. Jadi sebanding. Makanya kan harus dipikirkan sampai akhir tahun ini belum gimana caranya gitu. Segera carikan. Mulai peci hitam, yang apa sampai ke peci putih kan gitu kan. Ini akhir tahun masalahnya. Kita punya tanggung jawab nih. Iya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, para ustaznya punya tanggung jawab yang dicarikan, nggak bisa. Bila perlu dicarikan juga dananya. Kenapa? Soalnya dari dana itu yang dia sulit. Ya udah carikan juga. Iya, sampai pelaminannya kita carikan juga. Udah gitu aja. Allah. Kenapa? Karena mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Terima beres. Iya. Jadi kapan diantarnya? Paket online ya. Nah, jadi ya cintailah mansita, siapa yang kamu inginkan, siapa yang kamu kehendaki. Silakan saja gitu, mansita. Kalau tadi masyita hidupkan, kalau ini mansita. Ya, siapa yang kita inginkan, cintai. Ya. Jadi jangan karena benci kepada dia, enggak. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai kita cintai. Mencintai sesuatu yang tidak kita sukai, itu yang disebut dengan as-sidqu, kejujuran. Nah, ini mudah atau berat? Mudah-mudahan ya. Berat ini, enggak mudah. Jadi mencintai sesuatu yang tidak kita cintai, ya Allah. Baik. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Fa innaka majziun bihi. Maka sudah pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Ya. Majziun bihi. Ini sudah pasti apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan gitu. Akan menghasilkan. Artinya akan ada balasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya, ada 3. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu. Silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Karena suatu saat kamu akan menjadi mayit, kamu akan mati. Makanya apa persiapan yang sudah kita lakukan sebelum kita mati? Kan kalau kita pernah dibahas ya surat Al-Fatihah ayat keempat. Ibu pernah ya Bu? Tentang kalimat Malik Yaumiddin. Hari pembalasan. Ya, Malik Yaumiddin ini punya 3 penjelasan. Pertama, orientasi akhirat. Pertama menjelaskan tentang orientasi akhirat. Bahwa orang yang kehidupannya itu selalu berorientasi akhirat, maka dia akan memiliki jiwa yang tenang. Tenang kepada diri. Karena orientasinya akhirat.
Tenang nggak kira-kira? Wah ini asik menulis ini nggak dijawab sebenarnya. Kenapa orientasi akhirat? Karena dia menyadari bahwa apa yang dia jalani ini sesuatu yang sudah Allah tulis. Ada yang sudah nampak, ada yang belum nampak. Masih ingat ceritanya? Salah satu cerita yang pernah diceritakan dulu tentang Nabi Zakaria. Surat yang ke 19 ayat yang ke ayat yang ke, kalau sudah coret-coretan dapat itu surat di awal surat ayat yang ke 9. Apa artinya? Demikian itu Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah menciptakan sebelum itu pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Nah, kan udah dicoret kan? Udah. Jadi udah coret ya, tapi lupa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mudah untuk menciptakan engkau, wahai Zakaria. Nah rupanya Allah sudah menciptakannya sebelum Allah menciptakan Nabi Zakaria ini di dunia. Jadi sudah ada ceritanya. Ya sudah ada ceritanya. Cerita tentang orang-orang yang datang di penghujung pembelajaran apa di hari Rabu. Kan di ujung siapa yang awal datang dulu dengan semangatnya, siapa yang akhir sekarang. Akhir tahun ini udah. Kan nampak wajahnya beda sekarang nih. Ada yang lain di sini. Dari wajah yang pertama dulu kita mengaji kan. Nah, jadi sudah ada catatannya. Terserah alasannya tuh ada di Palembang lah, asalnya ada di apa lah, nggak ada misalnya buat. Catatannya bahwa yang datang akhir tahun ini adalah ini, gitu loh. Dengan jamnya, dengan jamnya. Coba. Jadi itu orientasi akhiratnya. Jiwa dia akan tenang. Kenapa? Udah ada yang ngurus. Ya, ada yang ngurus gitu. Yang kedua, bahwa orang yang kehidupannya adalah orientasi akhirat, dia selalu produktif. Apa maksudnya produktif? Dia selalu akan berbuat. Dia ingin selalu menjadi orang yang baik. Walaupun kebaikannya selalu ditafsirkan atau barangkali tidak dihargai ataupun juga tidak dibalas dengan kebaikan juga. Ya sudah, gak ada masalah gitu loh. Kenapa? Karena orientasi dia adalah akhirat. Apapun yang kita dapatkan, walaupun kecil hasilnya, tetap karena orientasi akhirat kita tetap bersyukur dan tetap berusaha. Itu saja. Ini enggak, udah kecil, usahanya kecil. Ya sudah lah, gimana mau dapat yang besar? Gak mungkin. Nah, kita kan ingat tentang pesannya Rasulullah kepada Uqbah. Ya Uqbah, la ukhbiruka bi afdal akhlaq wal dunya. Wahai Uqbah, mau tidak aku beritakan kepadamu tentang akhlak yang paling mulia di dunia? Masih ingat? Udah. Ada 3. Pertama, tasilu man qata'a, menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan dirimu. Ini orang yang produktif. Nggak ada urusannya. Dia putus, aku sambung. Putus, aku sambung pokoknya. Nah, aku kasih senyum, dia nggak senyum, ya nggak apa-apa. Tetap aja. Kenapa? Karena ini hablum minan nas. Tidak boleh kita putuskan. Nggak ada urusannya gitu. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Masa kita kepada Allah saja baik, kepada manusia tidak? Nggak bisa. Walaupun manusia tadi membuat dada kita sesak dibuatnya. Ya sudah, hubungkan aja. Satu ketika kita bakal jadi apa? Besanan. Iya kan? Bisa jadi hari ini musuhan nih. Cucu kita malah. Nah, apakah cucu kita tidak jadi menikah gara-gara permusuhan dulu kakek neneknya? Enggak lah. Tetap dihubungkan. Ya, ini bos kita nih yang bikin kita kesel. Ya nggak apa-apa. Di luar itu, Anda bukan bos. Teman, itu aja. Siapa tahu kita yang akan jadi bos berikutnya. Kita kan nggak tahu. Wa mata dari nafsum mada taksilu wada. Surat
32 ayat ke-34. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi esok. Nggak tahu kita. Ya kan? Ini kan biasanya 2 HP. Ini 1 HP. Nggak tahu kan? Iya. Baik. Kata Rasulullah kepada Uqbah yang kedua, wa tu'ti man harama, memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Kita kan enggak, ngapain ngasih sama dia pelit. Udahlah, kita pelit juga. Enggak boleh. Jadi memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Ya udah kasih. Enggak ada urusan. Kenapa? Karena bisa jadi itu amanah dari Allah kepada dia. Masalah kita tidak suka itu masalah yang lain. Jangan dicampur. Nah, kita terkadang tidak profesional. Antara nafsu, emosi dicampurkan dengan masalah sosial. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya gara-gara perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman, lalu kita tidak pernah memberikan kebaikan kepada dia. Bukan. Kita beri salam, dia nggak jawab. Kenapa? Karena dilihat antara atas dan bawah, kayaknya bukan kawan aku nih. Aku udah jawab. Nggak boleh. Tetap harus dijawab. Tetap harus dijawab. Walaupun dia seorang pencuri, lalu dia mengatakan salam kepada kita, selagi dia muslim, kita jawab. Sampai pun dia kafir, kita jawab. Tapi jawabannya, wa'alaika. Wa'alaika. Bukan waalaikumsalam. Wa'alaika, hanya buat kamu saja. Kenapa? Anda itu kafir. Salam Anda bakal sampai ke Tuhan saya kalau Anda Islam. Kalau tidak Islam, nggak bisa. Lalu apakah ada orang kafir datang membawa sapi waktu kurban untuk diberikan ke masjid kita tolak? Kita tanya, ini halal? Halal, itu kita bawa. Masalah diterima atau tidak, jangan ngomong sama dia. Kenapa? Kalau ngomong nggak jadi, aku bawa lagi. Aku cari yang lain bilang kalau gitu. Kita nolak, nggak boleh, udah terima aja. Kan ada hablum minan nasnya di situ kan. Tapi tadi memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, ini akhlak yang paling mulia. Nah, yang ketiga, wa ta'fu amman zalama, memaafkan orang yang menzolimi dirimu. Ini kata Uqbah, ya Rasulullah, kok berat banget yang ketiga nih. Yang pertama sudah berat, yang kedua sudah berat, ini yang ketiga lebih berat lagi. Kenapa? Memaafkan orang yang menzolimi diri kita. Apa kata kita? Sebenarnya dia itu bakal jadi istri aku. Kenapa dia ambil? Masalahnya tidak cepat ngomong. Ya Allah, dari kemarin. Ya udah maafkan. Rupanya Allah kasih yang lebih bagus lagi. Amin. Masya Allah. Apa kuat? Kalau bahan itu kan juga ada masih yang bujang gitu ya. Ya Allah. Jadi cintanya kepada buat ini bukan besar ya. Makanya badan kuat tetap selalu gemuk ya. Jadi memaafkan orang yang menzolimi, maafkan dia. Dan rupanya ini ada hubungan dengan surat ketiga ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 34. Tuh ya. Orang yang berinfak. Pertama, berinfak dikala lapang ataupun sempit, tidak ada urusan, tetap berinfak. Jangan di waktu lapang saja kita mau berinfak, enggak, dikala susah, dan itu lebih besar di hadapan Allah nilainya. Yang kedua, menahan amarah. Ini suka marah-marah, tahan amarahnya. Dan orang yang marah itu biasanya dekat kepada kematian. Iya kan? Udah mulai kedang lupa, udah mulai getar-getar kan gitu, kayak orang stroke gitu kan. Ya ini dadanya cenut, akhirnya kepalanya jadi pusing. Putuslah urat-urat kecil yang ada di kepalanya itu. Kalau semakin lama dia emosi, maka semakin banyak urat yang kecil itu putus di kepalanya, maka mudah dia akan menjadi pikun. Mati kan? Mati. Jangan sampai dia mati dalam keadaan marah.
Nah, itulah yang ada di Indosiar, yang di CTV. Nggak enak banget gitu. Ceritanya nggak enak banget. Langsung mati dia, gitu kan? Ya Allah. Paginya mati, siangnya hidup dia. Hidup lagi rupanya. Beda episode gitu ya. Beda cerita. Subhanallah. Ya, sampai wal afina 'anil nas di ayat itu. Memaafkan semua manusia. Udah maafin aja. Kenapa Allah saja membuka pintu ampunan buat hambanya itu seluas-luasnya? Kenapa kita hamba ini tidak melakukan seperti apa yang Allah lakukan? Masih ingat suratnya, ayatnya? Akhir tahun diskon besar-besaran ini 3953 surat Az-Zumar ayat ke 53 ya, sampai nanti 56 penjelasannya. Kita ambil saja 153. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang banyak dosa, janganlah kalian berputus asa akan rahmatku. Artinya apa rahmat? Ampunan. Sesungguhnya aku akan menghapuskan dosamu dan aku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah saja masih membuka pintu itu buat hambanya. Walaupun hambanya ini memiliki dosa 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung, sampai selangit, tetap Allah akan terima. Tetap Allah akan terima. Datang, jangan putus asa. Nah, kalau ada orang seperti itu datang kepada kita, jangan ditekan dia. Gak bakal ada di surga buat kamu. Kenapa? Udah terlalu besar dosamu. Ya Allah, Allah saja menanti. Allah saja menanti. Ya, walaupun si hamba ini dalam perjalanannya 30 tahun, 60 tahun dia kafir. Di ujung daripada kehidupannya dia Islam. Ada, kami dulu punya tetangga depan rumah ya, tempat yang lama itu. Gak dikira. Ya, ketika di rumah sakit, karena anaknya sudah menjadi mu'alaf lama, ya, ketika bapaknya itu sakit keras, tiba-tiba di ujung dari perjalanan kehidupannya, dia bilang sama anaknya, karena sering melihat kita sholat, anak-anak tuh sering melantunkan ayat-ayat. Apa kata dia? Ajarkan ayahmu membaca syahadat. Allah. Di akhir kehidupan, dia orang Cina. Ya, istrinya lebih dulu mati dalam keadaan kafir. Allah. Nah, dia diajarkan, diikuti. Asyhadu alla lancar. Setelah dia membaca syahadat itu, tiba-tiba nyawanya dicabut oleh Allah. Tapi karena sayangnya ini keluarga-keluarga China semuanya Nasrani, akhirnya apa? Dia harus dibakar. Sudah sempat keluarganya bertanya gimana? Ya, kita nggak bisa nolak, kenapa? Ini keluarga besar dan dia orang yang paling tua di situ. Dibakar. Harga pembakarannya itu setengah M. Lebih mahal. 500 juta harga pembakarannya. Coba. Ya Allah, dilakukan itu 500 juta. Coba kalau dikasih paskas kan bagus kan gitu. Jadi enggak 500 juta, masya Allah. Ya Allah, bukan main. Mahal ya. Ujungnya di ujungnya rupanya. Jadi Allah memberikan di ujung itu yang kita nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah tahu. Dan kita pun juga tidak akan pernah tahu apakah di ujungnya juga kita Islam ketika matinya. Ya kita hanya minta dari sekarang sampai datang kematian itu kepada Allah supaya Allah menjaga kondisi itu. Nah, kita kembali lagi ke hadis Rasulullah tadi dari 3 hal tadi ya, menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kita, yang kedua memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, yang ketiga memaafkan orang yang menzalimi. Kata Rasulullah, wa man arada an yumadda fi umrihi wa yabsuta fi rizqihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ya dan ingin dimudahkan rezekinya, maka hubungkan tali silaturahim. Itu ujung daripada hadis. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka hubungkan tali silaturahim. Riwayat Muslim. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian. Nah, kita kembali tadi dari sisi cobaan. Cobaan tadi
tadi kalau nggak salah baru poin ketiga ya. Ya. Ya, poin ketiga. Jadi kita masih berbicara masalah untuk meneguhkan diri ya, pendirian kita. Nah yang keempat, Allah SWT ingin melihat ketulusan kita dalam ujian itu, sehingga jangan sampai dia lupa bahwa dia adalah manusia yang Allah ciptakan dari sperma ya. Nanti dari sperma itu muncul daging, daging ke tulang, tulang ke daging, itu lagi dia kondisinya sekali. Artinya Allah SWT ingin menggambarkan kepada kita bahwa aku ini lebih tahu tentang dirimu ya, aku lebih tahu tentang dirimu, kata Allah SWT. Maka Allah hanya meminta kepada kita tulus untuk menjalankannya, menjalankan skenario yang Allah berikan kepada kita. Maka ketulusan itu sering kita sebut-sebut di dalam surat ke-65 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu, di ujung ayat kedua kita masih ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu jalan keluar baginya. Pintu jalan keluar baginya. Nah, jadi persyaratannya adalah ketakwaan. Jadi ketulusan kita dalam rangkaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah nanti akan membuka pintunya. Ya, pasti kan ada kuncinya. Ya, pasti ada kuncinya. Nah, kuncinya ini ada di sisi Allah. Kita masih ingat bahwa di dalam surat ke-6 ayat 59 itu kuncinya. Tapi nggak usah dulu kita ke situ. Pokoknya dapat kuncinya itu aja. Ya, bahwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Bahwa di sisi Allah itu ada kunci-kunci hal yang gaib yang manusia tidak tahu tentang kunci itu. Ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Wa ya'lamu ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan dia mengetahui kapan daun itu jatuh dari ranting dan dari pohon, dari dahannya. Apakah dalam keadaan hijau, kuning, coklat, kering, basah, Allah tahu. Sampai biji-biji yang jatuh dari pohon itu pun juga Allah tahu. Ketika masuk ke dalam tanah, apakah dia kering, apakah dia basah, karena semua sudah tertulis dari makhluk. Ya. Sehingga Allah bilang, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, di surat ke-65 ayat 3 itu, bahwa Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Ya. Kata kita nggak pernah diduga, tapi kata Allah sudah ditentukan. Kenapa? Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Allah minta kepada kita untuk berikhtiar, usaha. Ya. Setelah kita berusaha, ya tawakal. Artinya apa? Bagaimana kita menjadikan Allah ini sebagai penghubung dari masalah kita, dari keinginan kita kepadanya. Tawakal. Fa huwa hasbuh. Apa kata Allah? Fa huwa hasbuh. Maka aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Jadi kita ini dicukupkan kebutuhan kita bukan karena kita pada dasarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melengkapi dari usaha yang kita lakukan. Jadi Allah sudah tentukan itu, kecukupan itu buat kita. Kenapa? Karena di ayat berikutnya, kalimat berikutnya, innallaha balighu amri. Nah, ini yang kita garis bawah tadi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang apa di situ artinya? Balighu amri. Balighu itu menyampaikan, amri perkaranya. Jadi ini hajat Allah. Ini hajat Allah. Kalau Allah sudah punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, pasti Allah akan wujudkan. Maka untuk mewujudkannya Allah pilih makhluknya. Kira-kira si pencuri itu termasuk pilihan bukan? Pilihan. Karena kalau tidak ada pencuri itu, tidak rame dunia ini. Tidak ada LSM, tidak ada aparat, tidak ada apa lagi? Tidak ada warung yang jadi tempat untuk apa? Nongkrong untuk meneliti, memeriksa. Banyak banget tuh. Ya, banyak banget. Maka tadi ambil sisi positifnya. Walaupun kita akan menutupi sisi kekurangannya. Apa kira-kira? Makanya kalimat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dan wa tawassaw bil
marhamah, 3 ini. Ya kan? Yang 2 ada di Al-Asr, yang 1 ada di Al-Balad. Marhamah itu. Ya, mengingatkan dalam hal berkasih sayang. Ya, berkasih sayang. Suatu ketika Imam Ali ikut perang. Lawannya kalah. Pedang jatuh. Ketika dia akan memenggal lawan ini, Imam Ali ini apa? Diludahi. Tinggal sama dia. Ditinggalkan sama dia. Padahal tinggal apa? Akhir perjalanan ini enak banget kan? Si lawan meludahi dia. Wah, gitu. Ikut nafsu. Lalu akhirnya apa? Si laki-laki ini kemudian bertanya kepada Ali, kenapa engkau tidak membunuhku? Kata Ali, pertama, ketika aku berperang denganmu, aku niat karena Allah. Yang kedua, ketika engkau meludahiku, sudah mulai muncul apa? Amarahku. Aku tinggalkan. Aku takut membunuhmu bukan karena Allah. Aku tinggalkan. Amarah. Akhirnya si lawan ini masuk Islam. Dia bersyahadat. Allah. Kalau kita Ajar. Makin dicincang. dan si lawan ini pun juga sama, ya kan? Wah, ini kesempatan saya balas dendam sama dia nih kan, dari belakang tusuk. Nah itu, tapi ini tidak. Itu peperangan fair. Peperangan di masa Rasulullah itu fair semuanya. Ya, kalau sudah mengangkat tangan, udah nggak bisa lagi. Sudah dia angkat tangan, nggak boleh disakiti. Seperti takbir, hanya Allah yang besar, ya sudah dia angkat tangan. Walaupun memang kita harus selalu siap. Kenapa? Karena bisa jadi ini kebohongan mengangkat tangannya. Baik. Lewat aja dulu. Jadi ini membutuhkan ketulusan, keikhlasan. Bahwa innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan hajatnya. Karena Allah yang punya hajat. Maka disampaikanlah hari ini hajat Allah dengan Allah pilih. Ya kan? Dia Allah pilih. Maka di sela-sela yang besar ini kan ada yang kecil. Kita nggak pernah dapat yang ini. Nah, kenapa harus ada dia? Karena Allah pilih. Iya, biasanya nggak ada ini, nggak ada gitu. Dan biasanya ada di belakang sana gitu. Gitu. Karena tadi kosong kata kita, kata Allah enggak, terus dia di depan. Iya, walaupun nggak kelihatan airnya dari tadi mana. Ada di belakang ekor. Udah mulai ini panas kayaknya. Baik, sekalian. Sekali lagi bahwa ini gambaran yang dimana Allah SWT ingin menjadikan kita tulus gitu. Maka tadi kenapa di kalimat alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun, ya, bahwa Allah menjadikan kayu-kayu yang hijau itu yang bisa menimbulkan, mengeluarkan api. Fa idza antum minhu tuqidun, yang kamu dari kayu-kayu itu bisa bisa memasak. Apa saja yang dimasak itu dari kayu itu kan macam-macam. Apakah itu buat makanan ataupun buat yang lainnya dari kayu-kayu tadi. Secara akal kita nggak mungkin bisa mengeluarkan api dari kayu tadi. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa pohon yang hijau, kayu yang tadi hijau itu bisa mengeluarkan api karena aku yang mengeluarkannya, bukan kamu. Jadi sehebat apapun kita punya alat untuk mengeluarkan api itu datang dari Allah. Dari Allah. Ada orang yang tidak kesetrum dia, padahal ini jalur rame nih setrumnya gitu. Tapi nggak kesetrum dia. Apakah ketidaksetruman dia itu karena dia? Memang menurut akal kita dia tahu jalurnya, tapi juga kan ada PLN yang juga kesetrum juga dia. Kalau sudah tahu kan, sudah tahu etikanya dan sudah tahu kodenya supaya dia tidak tersetrum. Tapi ujungnya setrum juga. Ya, gara-gara kesetrum itulah makanya kami juga mendapatkan hikmah di rumah ini. Apa? Alat mesin penyedot air untuk ketemon itu yang tadinya otomatis itu mati. Karena apa? Karena ada sisi perubahan tempat. Akhirnya bergeser-geser mati. Belum kepikir bahwa itu untuk diperbaiki.
Dia sekarang jadi baik karena apa? Karena ada yang setrum. Ada yang kesetrum dari alat itu. Dia megang alat yang ini otomatisnya dalam keadaan alat ini listriknya hidup. Dia sudah tahu ini hidup. Entah gimana pokoknya dia pegang. Ya, walaupun harus dioperasi setelah itu karena itu kakinya pecah bagian telapak ini. Ya, sampai setengah. Jadi dan putihnya itu nampak. Nah, harus dioperasi. Tapi alhamdulillah hikmahnya dia jalan sekarang. Mesin itu jalan sendiri. Rupanya harus ada yang kesetrum dulu gitu. Besar pengumumannya. Olah gitu. Ya, padahal dia tahu gitu. Tapi ya tadi kita kan mudah lupa. Sekarang ketemu, nanti di luar siapa? Entah pura-pura atau apa gitu kan. Sama kalau kita ditelepon, oh maaf jaringannya susah nih, padahal memang malas kita ngomong gitu. Itulah kalau telepon. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati ini butuh ketulusan. Dalam ujian itu kita butuh ketulusan. Kenapa? Karena ujian itu akan mengangkat derajat kita, akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat rezeki kita dan yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita perlu dites, diuji. Karena ujian itu belum tentu kita punya masalah. Ya, belum tentu ya. Seperti anak sekolah, kita pernah sekolah kan? Apakah ketika kita dites di kelas 5 itu karena kita punya masalah? Enggak, karena ini pengetesan, ingin supaya meningkat dan diketahui tentang kualitas pembelajarannya sehingga dia bisa naik di berikutnya kondisi. Jadi ujian itu belum tentu karena kita punya dosa, tapi Allah ingin meningkatkan semuanya gitu. Ingin diangkat gitu. Nah, Allah punya cara. Kalau kita tidak punya cara, Allah punya cara. Nah, kalau Allah punya cara, ini bisa menyebar ke yang lain. Tapi kalau kita punya cara, ya enggak lah. Kenapa? Karena hanya kita saja yang tahu dan Allah SWT. Ataupun hanya beberapa orang saja. Tapi lain caranya. Lain cara lagi. Allah masukkan orang ke dalam rumah ini. Contohnya, kalau masukkan dalam rumah ini, walaupun nggak ngambil apa-apa, karena dia ketakutan dari dalam rumah ini, langsung dia lari. Ini ujungnya ada kompol datang kemari dengan pakaian yang lengkap, polisi gitu. Ya datang hanya ngeliatin jendela aja di pinggir situ. Kampung pada bercerita. Wah. Baru jendela katanya kompol dari Polda datang. Kompol dari Polda datang katanya. Itu baru jendela, belum yang lain katanya. Bisa-bisa jenderal juga datang katanya. Itu cara Allah gitu ya. Cara Allah. Jadi orang akhirnya di sini ngepel semua. Oh jangan masuk. Padahal nggak ada apa-apa di sini gitu. Tiap hari juga dibuka, banyak orang mau ambillah, ngambil kitab satu kemari, alhamdulillah, apa ambil aja, ya biar tambah cerdas kan gitu, kita bisa menjadi dai juga, kebaikan, ya Allah gitu, ngambil Quran ini kalau wakaf di dalam juga masih banyak, ambil aja nggak apa-apa, yang mau dijual ya silakan, itu urusan dia sama Allah nanti kan, ke di sini. Tapi semua hikmah itu Allah berikan gitu. Kenapa? Supaya kita belajar menjadi orang yang tulus, yang ikhlas. Ya. Contoh misalnya, masih ingat surat kedua ayat 216? Apa ayatnya? Udah sering sekali itu disebut-sebut. Surat kedua ayat 216. Nah, 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak menyukai peperangan itu. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu. Siapa yang tadi marah-marah sama istri dulu pagi ini? Nah, berarti dia tidak membaca ayat ini. Ya, siapa yang tadi marah-marah ketika di lampu merah ada yang terus saja? Atau yang melakukannya itu juga? Ayo. Kita nggak suka lampu merah karena buru-buru. Tapi kan kita harus ikuti pelaturan. Tapi bukan karena ada CCTV itu yang dilihat, kayaknya kalau nggak ada CCTV kita lewat. Ada dalam kamera yang tidak ada CCTV, lewat. Tidak boleh. Belajarlah tulus, ikhlas.
disiplin. Kenapa? Jangan karena CCTV. CCTV Allah itu lebih besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita lah yang tidur di pengajian, kita lah yang terkadang jadi lemas di pengajian. Kayaknya aku yang kena 7 nih dari tadi, aku bayi yang kena terus. Nggak ada urusan, nggak ada. Jangan berprasangka yang jelek. Udahlah kalau gitu aku udah ngaji lagi besok. Itu ayatnya. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka itu lebih baik buat kita. Malah bisa jadi yang kita cintai, yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Sebab ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya 214 dalam surat yang sama. Am hasibatum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala nasrullahi. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk di surga? Udah nyangka kita masuk surga? Wallah alam bisawab. Saudara kita yang syahid itu ya syahid. Nampak dari tanda-tanda wajahnya, nampak dari tubuhnya, nampak pula dari langit yang menerimanya, kan gitu. Nampak. Kita wallah alam bisawab. Wallah alam bisawab. Kita nggak tahu. Nah, kenapa? Karena kata Allah SWT, bukankah aku juga telah menguji orang-orang sebelum kamu? Apa itu? Al-ba'sa, kemelaratan. Sampai melarat? Sampai kita tidak bisa makan nasi? Beras ada kok. Ya kan? Banyak lagi. Alhamdulillah yang dikasih paskas kemarin sudah dibagikan. Ya, kemarin sore kan. Alhamdulillah. Nah, apakah masih kurang? Ya minta sama yang punya giftnya. Aku belum dapat tiba di rumah. Ayo udah kasihlah. Akhir tahun lain. Nah, iya kan? Aman lah gitu. Ya, karena yang main game itu kan murah-murah senyum, udah berderma gitu, murah apa kan gitu. Nanti dikasih karungnya. Sudah mencari beras. Oh lah, jangan terlalu tegang lah hidup ini. Ntar lagi keluar. Jadi ini gambaran-gambaran yang Allah munculkan al-ba'sa. Jadi di situ Allah sudah jelaskan bahwa akan ada waktu kita melarat, waktu kita apa? Menderita. Akan ada gitu. Tidak mungkin selamanya kita ini hidup senang, bahagia. Itu yang kaya saja sama. Hanya kita akan melihat dia kaya, karena kaya kan. Coba melihat yang di bawahnya. Padahal dia lebih susah lagi dibandingkan kita. Barangkali nggak bisa makan. Kenapa? Untuk membayar anak buahnya tidak ada. Ini apa? Dia lari-lari, kabur-kabur kan kemana-mana. Kita alhamdulillah masih bisa makan gorengan di pinggir jalan. Cabenya lebih banyak daripada gorengannya. Lah iya kan? Dengan alasan ini nggak pedas bang. Kalau sudah berapa tuh cabai yang masuk ke mulut kita? Ya maunya sih gorengan keluar. Udah mulai apa? Pahit mulutnya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu al-ba'sa, darah, penyakit. Iri, dengki, kenapalah aku nih miskin terus ya Allah. Kenapalah jodohku belum datang-datang. Ya apa ditunggunya? Datangin siapa kan gitu. Enggak berani. Ya, abang punya adik enggak? Boleh enggak adik buat aku? Gitu. Mohon maaf, adikku masih kelas 2 SD. Nunggu lah. Ya Allah ya Allah. Agama ini indah betul. Indah. Tapi jangan disalah sangkain. Jangan sampai di sini. Nah, kalau penyakit ini menjadi masalah, menjadi sebab, inilah yang akan menjadikan beban buat kita. Ya, beban buat kita. Baik itu penyakit fisik atau non fisik. Fisik ini yang di luar, non fisik itu adalah hati dan pikiran kita. Ya, jadi kan kita senang supaya COVID itu tidak masuk. Jadi kan kita senang karena di akhir tahun ini banyak sekali COVID-nya. Banyak sekali COVID-nya. Ya, supaya apa? Bayar 80, 150, 250 sampai 2 juta. Nah, itu kan gitu. Kalau sudah dapat sudah. Yang tadi yang melayani kita sudah dapat sudah kita. Kenapa? Oh, Bapak ini negatif. 2 juta. 80 coba. Iya kan?
Covid itu nggak suka dengan orang yang banyak makan. Ya udah makan aja. Masalah nanti urusan nanti tahun depan. Kalau sekarang kita gemuk aja sampai akhir tahun. Tapi nggak jadi daging ya nggak apa-apa. Yang penting makan terus. Gitu. Asal jangan kelewat aja dari lambungnya. Gitu. Kenapa? Biar sehat. Ya, itu fisiknya. Hatinya ya sudah dihibur. Gitu. Bagaimana? Perbanyak baca Quran. Jangan lupa nih mau akhir tahun. Hatamkan ya akhir tahun Al-Qurannya. Mudah-mudahan akhir tahun yang penuh berkah. Coba hatamkan, tinggal berapa hari lagi ini. Ini kan sudah di tanggal 23, berarti sudah 23 juz kita baca. Tinggal sisanya. Kita kebut nih. Dunia saja bisa dikebut kok. Siang malam kita bisa keluar. Ya kan, lanjutlah kita. Mau hujan, mau panas, tetap aja kita kerjain. Kenapa untuk akhirat kita lupa? Ada apa sebenarnya kita dengan Allah ini? Padahal Allah tidak pernah mencaci maki kita, tidak pernah menutup rezeki kita, tidak pernah menghina kita, enggak. Allah berikan yang terbaik. Tetapi kenapa kita mengembalikan Allah dengan setengah-setengah? Ya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sudah sebarkan, Allah sudah turunkan untuk apa? Keberkahan akhirat itu. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia, ambil bagiannya. Nah, ini tinggal berapa hari lagi? Kalau memang di tanggal 31 itu kita harus apa? Memasang tenda dan janur kuning, yuk kita pasang. Walaupun orangnya nggak ada. Kita pasang. Kenapa? Karena buat kebaikan. Buat kebaikan. Buat kebaikan. Ini tadi sempat lupa ya, sempat jauh kayaknya. Masalah surat Malik Yaumiddin ya. Jadi bahwa orientasi akhirat itu akan memunculkan ketenangan jiwa. Yang kedua muncul produktivitasnya. Yang ketiga adalah semangat. Selalu semangat. Semangat. Belum dapat sekarang, besok cari. Besok lagi. Bila perlu ditempel setiap tembok ataupun tiang gitu. Menerima pesanan menantu. Buat spanduk. Iya, sampai datang kiamat datang kan itu. Nah itu ada orientasi akhirat. Yang kedua ada persiapan masa depan. Kalimat Malik Yaumiddin itu ada 3 tadi kan. Pertama orientasi akhirat, yang kedua persiapan masa depan, dan yang ketiga menjauhkan diri daripada dosa. Itu tafsiran kalimat Malik Yaumiddin. Ada 3. Jadi sekali lagi orientasi akhirat yang pertama, yang kedua persiapan masa depan, dan yang ketiga menjauhkan diri dari dosa. Malik Yaumiddin, karena itu ad-din, Malik Yaumiddin diartikan hari kiamat, Yaumiddin diartikan al-jaza, hari pembalasan, Yaumiddin diartikan nur, hari cahaya. Jadi orang yang bercahaya wajahnya dia akan masuk dalam surga. Ya kan? Yaumiddin artinya din itu artinya apa? Agama, hari agama. Siapa yang memasuki agama yang dicipta oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inna dina indallahil Islam. Jangan sampai kita tinggalkan agama ini hanya gara-gara dunia. Baik, kemudian Ibu yang dirahmati Allah. Nah tadi sampai ayat ke-81, 82 juga Allah mengatakan awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum. Bukankah atau tidakkah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya, yang menciptakan yang serupa dengan awalnya. Bala wa huwal khallaqul alim, sudah barang tentu dia menciptakan dan dia mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua itu terjadi karena kun fayakun Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ditutup ayat ini, kita tutup ayat ini Bapak Ibu sekalian dengan kalimat subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini hubungan yang mutlak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Jadi ini hubungan yang mutlak, tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan itu semua. Maka diawali dengan kalimat subhanallah. Kita diminta untuk apa? Memuji Allah. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Alladzi biyadihi. Karena dari kekuatannya lah. Ya. Kalau biyadi di sini adalah tangannya. Malakut kekuasaan.
Jadi dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu yang Dia inginkan. Wa ilaihi turja'un, dan semua kita akan kembali. Ya, akan kembali kepada Ibu sekalian. Maka contoh-contoh yang kita dapatkan dari pembelajaran surat ini kepada Ibu, yang semestinya menjadikan kita selalu termotivasi diri. Jadi surat Yasin ini adalah surat yang selalu memberikan gambaran kepada kita tadi. Kita kembali, sasaran surat Yasin itu pertama adalah membangun Akidah. ya, dasar akidah. Yang kedua, bahwa surat Yasin ini sasarannya adalah tabi'i al-wahyi, yaitu tabi'atul wahyi, ingin mengatakan tentang sifat-sifat wahyu. Jadi sifat-sifat wahyu. Maka kenapa ada wahyu yang dari wahyu itu suratnya berbeda dengan sisi apa? Sisi susunannya. Ya, Allah menurunkan pertama kepada Rasulullah surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq ini ada di posisi di juz yang terakhir. Lalu Allah turunkan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu adalah surat yang di juz yang ke-29 isinya, di surat ke-68. Ya. Lalu setelah itu Allah turunkan surat Al-Mudaththir. Surat ini pun juga ada di dalam surat yang ke juz yang ke-29, yaitu di surat ke-74. Setelah itu surat Al-Muzammil. Begitu, Al-Muzammil surat yang ke-73. Nah, turun wahyu yang kelima, yaitu surat Al-Fatihah. Posisinya itu surat yang pertama. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Sesuaikan. Jadi apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu, dan itulah susunan yang Allah berikan. Tetapi ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu sesuai dengan kondisinya, sifatnya. Maka setiap surat itu dia punya karakter, dia punya punya selain karakter, punya tabiat, dia berbeda-beda. Isinya berbeda-beda, walaupun tidak semua surat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak semua surat ada asbabun nuzulnya. Dan yang ketiga, masih ingat? Yang kita dapat, yang ketiga apa itu? Yaitu berbicara tentang kebenaran risalah sejak turunnya kenabian kepada Rasulullah SAW. Jadi sasaran yang ketiga adalah ya kebenaran risalah semenjak datangnya kenabian kepada Rasulullah SAW. Nah, ini 3 hal sasaran yang ada di dalam surat Yasin. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita kuasai kepada Ibu, berarti kita sudah menguasai surat ini. Pertama, membangun dasar akidah pada diri kita dengan memakai apa? Dengan memakai Al-Quran. Yasin wal Quran yang hakim. Ya dan Sin di dalam surat As-Saffat ayat ke-130. Ya. Ayat ke-130. Salamun ala Yasin. Siapa yang dikatakan Yasin di sini adalah Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, wahai manusia, kami bersumpah kepadamu memakai Al-Quran yang bijaksana. Tapi jangan kita artikan Yasin wallahu bisawab. Nun wallahu bisawab. Alif lam mim, nggak mungkin huruf muqatta'ah ini dari huruf hijaiyah ini tidak memiliki makna. Nggak mungkin. Pasti punya ketika dia diturunkan. Nah, semua huruf muqatta'ah ini pasti itu akan dikatakan sebagai huruful qasam. Huruf-huruf yang dimana Allah bersumpah. Nah, nanti jawabannya ada di belakangnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah. Kenapa? Dengan pena. Berarti kita tidak hanya mendengar, tidak hanya berbicara, tapi juga perlu menulis. Al-alaq adalah membaca, al-qalam menulis. Memakai apa? Pena, kolam. Maka Allah bersumpah dengan kolam. Supaya apa? Supaya ceritanya terbaca dengan generasi berikut. Tapi kalau kita hanya dengan membaca, dengan mendengar, ada batasnya. Ya kan? Setelah gorengan itu keluar dari belakang, bisa lupa kita. Bisa lupa. Nah, sekarang bukan kolam lagi, dengan alat. Ya sudah, silakan saja. Tapi kolam lebih utama. Kenapa? Alat bisa hang. Ya kan? Bisa hang. Tapi kalau tulisan, terlihatlah ada tulisan yang panjang sekali. Rupanya lagi ngantuk dia. Iya, panjang gitu kan. Rupanya ngantuk dia, stres. Kita nyambung lagi. Ketika dibaca, ini apa? Itulah indah.
Makanya kalau kita menghafal Quran itu tidak hanya membaca, tidak hanya melihat, tapi setelah kita membaca dan menghafalkan maka menulisnya. Maka dia akan lebih kuat ingatannya. Kenapa lebih kuat? Banyak orang yang hafal Quran tetapi lemah dalam menulis. Kenapa lemah? Karena dia tidak tahu ini alif atau lam atau ada waw atau panjang atau pendek, nggak tahu dia. Tapi kalau kita menghafal, nggak usah panjang-panjang, 5 saja kita hafal dalam sehari itu. Nah, setelah menghafal kita tulis. Kalau kita sudah terbiasa menulis, nanti ketika kita membaca itu langsung muncul apa? Seperti gambaran Al-Quran di depan kita. Itu ada awalnya, ada alifnya, ada lamnya, ada nun kecilnya di situ. Kelihatan semuanya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ingatan, pasti ada sisi kekurangannya. Makanya di situ ada al-alaq, ada al-qalam, lalu ada al-mudathir. Apa mudathir? Apa mudathir? Mudathir ini berbicara tentang masalah orang yang berselimut. Tapi orang yang berselimut disuruh untuk berdakwah. Maka lihat ayat 1 sampai ayat 9. Bagaimana tata cara berdakwah itu? Di awal Rasulullah SAW ya, akan muncul disuruh membersihkan badan. Bersihkan dulu kalau kita mau berdakwah. Yang kedua, bersihkan pakaian. Karena kita mau bertemu dengan semua orang, pakailah minyak wangi. Ya kalau lupa taruh aja di sini nggak apa-apa. Nanti barangkali kalau lupa bisa dipakai di sini. Ya kan? Habis di sini. Ustaz yang pakai enggak, banyak orang misalnya ada di sini. Kan insya Allah berkah. Ya, pakai minyak wangi. Kenapa? Karena daya wangi itu akan menjadi daya tarik. Kalau busuk, orang jauh. Orang jauh. Kenapa? Bau, misalnya bau nggak enak. Gimana kita mau berdakwah? Dengan wangi saja, udah mulai tertarik orang. Ya kan? Dengan pakaian, dengan wajahnya, sampai dengan wajah mukanya itu kalau tersenyum semua orang. Walaupun sebenarnya dia bukan mau ceramah, tapi kayaknya ini ustadznya kayaknya. Totalnya bukan. Ustadznya sebelah. Ini dalam keadaan pucel, bau dia. Wah, nggak dilihat. Itu tata caranya ada di Al-Mudathir. Baru ketika berbicara masalah mentalitas itu ada di Al-Muzammil. Apa? Sholat tahajud. Wahai yang berselimut, bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena di sini mentalitas mau dibangun. Makanya Al-Muzammil ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya di awal kenabian itu tahajud menjadi fardu ain. Karena ayat 1 sampai 19 turun satu waktu. Ayat ke-20 terakhir itu turun 1 tahun kemudian yang menandakan bahwa sholat tahajud itu sunnah muakkad, bukan fardu ain. Jadi kalau untuk melatih mental supaya kuat, tiap malam tahajud. Ya, tahajud. Ini harus dikontrol supaya kuat, bukan fisiknya, tapi mentalnya itu. Fisiknya besar, berotot, ya kan? Uratnya seperti apa? Seperti kawat. Ya, ketika punya masalah dengan istrinya, langsung melempem. Ini besar badannya aja. Apa? Dimarahin sama istri, nunduk dia. Aduh, kok suami takut istri, saya bilang gitu. Biasa aja. Badan besar bikin orang jadi takut aja. Sama istri, kok malah melempem? Ya, bukan seperti Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu karena dia sadar bahwa dia banyak dosa dan dia banyak salah sama istrinya. Maka wajar kalau di rumah dia menangis. Kenapa? Karena kesalahannya dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Ingin memperbaiki. Nah, kalau kita ini jauh dari Umar gitu. Jauh dari Umar. Ya malah mereka istrinya yang sering dimarahin terus. Ya, kalau di sini nggak ada yang di luar sana. Yang nggak punya istri nggak ada ya. Itu barangkali pada ibu sekalian kita sudah selesaikan surat Yasin ini walaupun tidak semuanya kita bahas. Kalau semuanya tentu saja sudah berapa bulan, ya kan? Sudah berapa bulan nggak habis sampai kita berkali bosan ataupun apa, mohon maaf Bapak ibu sekalian. Tapi yang namanya tafsir itu memang harus dikaji betul. Dan persyaratannya orang yang mengkaji itu harus hafal surat yang dikaji. Nah sekarang sudah hafal belum? 1 sampai 83. Itu persyaratannya. Sebagaimana kami pun juga mendapatkan pelajaran ini juga harus hafal. Kalau tidak hafal nggak kena. Makanya nggak pernah dibuka, lupa catatannya. Karena memang tidak hafal. Jadi persyaratannya kalau kita menafsirkan itu harus hafal dulu. Kalau nggak hafal nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Jadi bukan karena nggak boleh ikut, akhirnya tahun depan nggak ikut ngaji. Enggak. Ya paling tidak kita hafalkan. Ya, sementara itu yang kita bahas. Ya insya Allah tahun depan kalau Allah pertemukan kita
kita mencoba untuk mendalami soal Fatihah. Walaupun tadi setengah sedikit kita bahas. Karena surat Al-Fatihah itu kan seperempat Al-Quran. Sepertiganya ada di Al-Ikhlas. Nah, kalau ini kita bahas, kita dalami Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, sudah cukuplah kita memahami Al-Quran ini. Walaupun tetap harus menghafalkan dan membacanya 30 juz. Satu jam. Ya. Jangan sampai nanti udah hafal 30 juz kenapa? Walaqadi minal jinnati wan nas. 30 juz. Allah. 30 juz sudah. Ayo dan Ibu silakan yang mau ditanyakan, yang mau disempurnakan. Padahal masih ada waktu kita lemah ya. Jadi yang namanya kita berharap kepada Allah itu ya nunggu antrian, ya kan? Kita pikir kita ini di antrian yang kedua, rupanya kita yang di antrian ke-1000. Karena ada orang yang juga sedekahnya seperti kita, tapi lebih banyak, gitu, lebih banyak. Karena kita sadar bahwa kita ini di antrian ke-1000, ya sudah tunggu aja lah. Nah, apakah dengan kita menunggu lama ini lalu kita hentikan sedekah kita? Ya tetap lakukan gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah tidak akan membalas dari sisi yang lain. Apa sisi yang lain dari sedekah itu? Kita masih sehat, kita masih bekerja, rumah tangga kita masih dijaga oleh Allah, walaupun apa yang kita minta belum dijawab. Belum. Kenapa? Karena kalau Allah itu memberikan langsung kepada kita, kita jadi manja. Kita jadi manja gitu. Maka kata Allah begini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya kan, dalam surat kedua ayat 186 itu. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Aku, jawab Aku dekat. Apabila hamba-Ku meminta, maka Aku akan berikan. Tapi ada syarat. Pertama, falyastajibu li, segerakan keinginanku. Bukan segerakan keinginan kita kepada Allah, bukan, segerakan keinginan Allah. Alhamdulillah. Sudah sini aja, Pak. Sendiri aja. Ustaz buat Fuad khusus akhir tahun. Akhir tahun. Tapi ini nggak ada cabenya. Aduh, nggak ada cabai. Ya, cabenya masih di luar. Oh gitu, udah tinggal mati. Baik. Nah, jadi yang pertama kata Allah, falyastajibu li, segerakan keinginanku. Nah, kalau masih dibumbui dengan keinginan kita yang lebih besar, pasti akan ada kecewa. Kita melakukan itu berarti bukan karena Allah, berarti karena kita. Nggak boleh, berarti ada kesyirikan. Nggak boleh itu tercampuri. Gitu loh. Jadi segerakan dulu untuk Allah. Ya sudah, lakukan terus. Udah 40 hari Ustaz, kok nggak datang-datang juga? Masih panjang waktu ini, bukan 40 hari. Ya kan? Sampai seumur hidup kalau bisa gitu, kita lakukan. Tapi tidak mungkin Allah tidak memberikan yang lain. Yang kita tidak minta, pasti Allah kasih. Yang kita minta, belum, bukan tidak. Belum, kenapa? Karena ada sebab. Banyak sekali sebabnya. Nah, yang kedua, wal yu'minu bi. Kuatkan keimanan kepadaku ketika kalian menyegerakan apa yang kuinginkan. Kuatkan imannya. Apanya? Oh ya, sudahlah. Kita ambil contoh, ayat ya. Ayat, kalau banyak ngomongnya nggak enak. Di dalam surat ke-32 ayat 5. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Coba perhatikan terjemahannya, bahwa semua masalah, semua skenario, ya, semua skenario itu datangnya dari langit ke bumi. Semua cerita datangnya dari langit ke bumi. Ini harus kita pahami. 3, 2, 5. 3, 2, 5. As-Sajadah. Tiap Jumat dibaca itu di subuh. Nah, kita perhatikan coba. Jadi semua cerita, apalagi nih bahasanya? Cerita, terus apalagi? Nasib. Skenario. Ada skenarionya. Itu semua datang dari langit ke bumi. Nah, cerita-cerita ini itu akan dipilih. Siapa kira-kira yang akan menjalani cerita tadi? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Wow, masa oleh kita? Gak ada satupun di antara kita yang kepengen susah. Ya kan? Gak mau kan lama-lama? Mau. Siapa yang mau? Gak ada yang mau.
Ya, nanti hubungannya itu nanti di dalam surat 28 ayat ke-68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana humul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun di antara manusia yang mampu menolak pilihannya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari orang-orang yang menduakan Allah. Jadi kita dipilih. Ya sama seperti kita dipilih di tempat ini. Ya kan? Dipilih juga piringnya dari mana? Kenapa aku udah dapat piring yang bagus? Dipilih. Akhirnya apa? Berdoa, ya Allah jauh amat. Ini kan lagi masalah dari cerita dari langit ke bumi, lalu dari bumi naik ke langit. Ya Allah kok jauh sekali itu, jauh sekali. Barangkali dia tidak bisa apa? Cepat menerima permintaannya kepada Allah. Tapi dengan cara yang lain jadi cepat. Dengan cara yang lain jadi cepat. Buktinya sampai ke belakang kan? Kita lihat di ayat itu coba. Kata Allah, naiknya masalah ke langit itu ke hadapanku 1 hari. Tapi menurut kalian 1000 tahun. 1000 tahun. 1000? Tunggu 1000 tahun. Allah. Tapi nggak mungkin umur kita tidak sampai seperti Nabi Adam, seperti Nabi Nuh, seperti Luqmanul Hakim, nggak sampai. Kenapa Allah kasih waktu 1000? Karena pernah ada orang yang hidup sampai 1000 tahun. Nah kita nggak sampai, malulah kita dengan orang yang hidup sampai 1000 tahun. Tapi tetap dia berbuat, tetap dia beramal, tetap dia termotivasi untuk produktif dalam hidupnya. Tetap dia memberi, karena memberi dia itu tidak hanya sekedar ada permintaan, tapi ini bagian daripada kehidupan dia ke depan. Sehingga tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan dari tidur ke bangun. Itu sudah besar itu. Sudah besar kepada ibu sekalian. Hanya Allah punya apa? Punya sesuatu yang diminta kepada kita untuk selalu dilakukan. Jangan dihentikan dalam apa? Dalam kehidupannya. Ini menjadi rutinitas. Ini harus kita lakukan, rutinitas itu. Masih ingat rutinitasnya? Nah, ada lupa nih. Akhir tahun diskon besar-besaran ini. Ya, ini rumus diingatkan lagi nih di akhir tahun. Apa itu? Ayat yang ada di sebelah lembar berikutnya. 15, 16, 17. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, biasakan kamu untuk sujud. Apapun masalahnya, kamu sujud. Jangan tinggalkan dari sujud itu. Yang kedua apa? Lambung mereka. Bukan. Yang kedua, Bertasbih. bertasbih. Jangan lupa sebut apa? Bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah. Yang ketiga, menyebut namanya. Ada Asmaul Husna. Kita sebut nama itu selalu kita lakukan. Jangan sesaat. Yang keempat, jangan sombong. Ini kan akan muncul kesombongan. Kenapa? Ada yang bilang, aku cepat dapatnya. Gak sholat juga gak apa-apa. Sujud juga enggak. Aku dapat kayo. Sombong dia. Apakah kita juga tidak akan bisa sombong? Bisa. Jangan sombong, kata Allah. Kenapa? Aku yang ngasih. Aku yang memberi. Aku yang memudahkan. Sekarang, apa yang kamu lakukan adalah surat ke-9 ayat ke-105. Itu, jangan pindah dulu. Nanti udah pindah-pindah, bingung tadinya kan? Ya, itu yang harus dilakukan. Surat ke-9 ayat ke-105. Ingat-ingat aja. Tulis aja tuh rumusnya. Kan diskon tadi besar-besaran. Ya kan? 4 sudah. Yang kelima apa? Yang kelima, bangun, jauhkan lambungmu dari tempat tidurmu. Apa? Tahajud. Kalau mau berhasil. Kenapa? Nanti penjelasannya ada di Al-Muzammil. Ya, ada di Al-Muzammil penjelasannya nanti. Bangun. Doanya dikasih di Al-Isra. Derajatnya dikasih Al-Isra. Ayat 79 80. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di waktu malam, kerjakan amalan sunnah tambahan. Apa itu? Tahajud. Kenapa? Karena aku akan mengangkat derajatmu dan aku akan memujimu. Ini
diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikasih doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dikasih doanya coba. Apalagi kurangnya Allah sama kita. Tahajud bangun. Ya, untuk apa? Untuk tadi kemuliaan. Pilih kata Allah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Tuhanmu lebih tahu tentang dirimu. Kamu bangun walaupun di 2/3, walaupun di 1/2, walaupun di 1/3, walaupun di 1/4. Bangun mana yang kamu suka. Allah itu tahu tentang dirimu. Sudah di set nih sampai 2-3 HP, jam 2, jam 3, setengah 4, jam 4, lost juga sampai subuh. Kenapa? Dimatikan terus. Ya sudah kata Allah, karena kamu memang suka mengeset hanya tidak sholat. Dah, itu aja. Gantikan dengan duha. Gantikan dengan duha. Besok ngeset lagi. Di-set lagi kan. Dimatikan lagi ya. Ya sudah, Allah tahu karena tugas kita hanya mengeset. Dapat itu pahalanya? Dapat. Tapi jangan niat terus sampai berapa tahun hanya ngeset aja. Tidak pernah berubah-ubah. Dapat, sudah dapat itu. Ya apa yang sudah kita lakukan sudah dapat. Tapi tadi ini ada alat-alat yang Allah kasih agar apa? Agar ini menjadi jaminan yang besar dari Allah buat kita. Yang ke-6 apa? Jangan putus asa untuk selalu berdoa. Cerita tentang Nabi Zakaria di dalam surat ke-19 ayat 4. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria, aku tidak pernah putus asa untuk selalu meminta kepada. Minta terus pokoknya. Kenapa? Ketuk pintu langit. Ketuk pintu langit. Maka ada tempat-tempat yang istijabah waktunya untuk kita mengetuk. Di mana? Di waktu sahur. Sampai Allah katakan di surat ketiga ayat ke-16, ayat 17. Apa itu? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dikasih doanya di waktu itu. Kenapa? Karena itu waktu yang istijabah. Kita baca Rabbi adkhilni itu di waktu sujud. Setelah subhana rabbil a'la ataupun yang lainnya. Kita baca. Kenapa? Karena supaya Allah menyegerakan apa yang kita inginkan. Nah kalau Allah segerakan, kira-kira kita siap apa enggak? Itu pertanyaan berikutnya. Siap nggak? Siap kan? Siap. Ini kan karena belum. Insya Allah dia. Tapi belum ini kan? Kalau sudah, ini yang sudah kan? Bu. Kalau belum Yang sudah, sampai putih nih kepala. Ini dampak. Dampak dari insya Allah. sebab akibat. Ini dampak. Jangan kira. Oh, jadi Kalau buat enggak. Hanya keriting aja nanti. dia dipikir-mikir ya. Nah yang terakhir apa yang ketujuh? Berinfak. Tetap berinfak. Jawabannya di ayat 17. Coba lihat. Surat As-Sajdah tadi. Itu jawaban Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa artinya? Nah, Allah tunda, Allah simpan. Itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Jadi jangan kita putus asa. Jangan kita menjadi melemah. Kenapa? Karena semua apa yang kita kerjakan pasti akan dibalas. Yakin? Yakin. Insya Allah. Harus kita yakini. Tunggu aja waktunya. Belum 1000 tahun. Belum. Silamo tadi. Iya, tetap kita berbuat. Ya, Maksimal. optimis. Ya, positive thinking. Bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tunggu saatnya surat itu kita jelaskan. Insya Allah. Iya. Baik, silakan. Masih ada. Itu juga belum habis tuh yang di piring. Silakan dihabiskan. Silakan dinikmati supaya berkah. Kan siapa namanya? Revo. Agus apa? Sudah ada di belakang tuh kayaknya. Pramujaya. Panjang namanya. Ya. ASP ya. ASP. HSP. Agus Setiawan Pramujaya. Ada pertanyaan dari teman kan? Wah, teman. Ketika orang kafir meninggal, ruhnya kemana? Ya namanya manusia, makhluk tetap hadapan Allah. Ya, hadapan Allah. Semua manusia sama, tetap dikembalikan kepada Allah. Dan mungkinlah dia
ditaruh di kuburan itu kan enggak. Itu kan jasadnya dia. Dia mau dibakar, mau dibakar, itu jasad. Ya kan, sampai tubuh kita pun yang ditenggelamkan ataupun memangnya tidak ada tanah untuk menanamnya, maka ditenggelamkan ke laut, ataupun yang dia hancur di pesawat di udara, tetap akan dikembalikan jasad itu. Tadi sudah di awal kita jelaskan bahwa roh itu kembali kepada Allah. Ada yang diterima dengan baik, ada yang tidak diterima dengan baik. Kenapa? Sesuai dengan amal. Dengan amal. Jadi jangan kita katakan bahwa rohnya orang kafir tidak kembali kepada Allah, enggak. Nanti kita akan dapati di dalam Quran Al-Mursalah. Ya, di situ Allah akan jelaskan ya, kepada kita bahwa perjalanan roh itu ke hadapan Allah itu 50.000 tahun. 50.000 tahun itu menurut kita, menurut Allah tidak, dia cepat. Itu perjalanannya. Maka dalam perjalanan itu ada yang tersakiti. Sakit. Kenapa? Karena amal tadi. Amal. Dia ingin berbicara kepada orang yang masih hidup, tapi dia tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena wilayahnya berbeda. Kondisi itu. Nah, jadi semua kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali. Tapi kalau orang yang beriman, kalimat itu memberikan motivasi. Ya, motivasi bahwa itu ujian yang sudah diatur oleh Allah kepada mereka yang beriman. Maka ketika kalimat itu dimunculkan, Allah sudah menyiapkan apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam surat kedua ayat ke 157. Kata Allah, aku akan hapuskan semua dosamu dan para malaikatnya juga berdoa untukmu. Yang kedua, aku akan memberikan rahmat kepadamu. Rahmat itu macam-macam, ampunan, yang lainnya. Dan yang ketiga, aku akan memberikan petunjuk kepada ya, terutama kepada orang yang dalam keadaan masih hidup melihat si jasad yang mati tadi. Nah, jadi semua roh akan kembali kepada Allah. Ya nggak mungkin lah kembali kepada Tuhannya. Tuhan siapa? Ya Tuhan itu satu, Tuhan dasarnya Allah. Ya kan? Ya, mereka yang hidup di masa Nabi Isa, ya mereka meyakini bahwa itu Tuhan Isa itu ya satu Tuhannya. Tapi mereka kan tidak mau menerima, mengakui. Di masa Nabi Daud, mereka juga mengakui bahwa Nabi Daud punya Tuhan. Tapi karena mereka tidak mau menerima, maka mereka bikin Tuhan sendiri. Yang pada dasarnya di kitab Taurat itu sudah ada tentang Ahmad. Di kitab Zabur pun juga ada nama Ahmad. Kitab Injil pun juga ada nama Ahmad. Yang ujungnya Allah tuliskan di dalam surat As-Saff, surat yang ke berapa? Ke-61 ya. Di ayat yang ke-6. Kita lihat. Qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-tawrati mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Teruskan di sini. Ya, sudah ada namanya Ahmad. Jadi kita semua kembali kepada Tuhan yang satu, Allah. Nah, nanti masalah prosesnya apa? Itu di padang mahsyar. Padang mahsyar. Nah, akan terlihatlah kata Rasulullah orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang menggigil dengan keringatnya. Yang menggigil siapa? Orang beriman. Yang tenggelam orang yang mengingkari Allah. Tenggelam sampai seleher, sebatas leher. Dan matahari di atas kepala. Makanya tadi ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Ini kita saja jauh saja udah panas. Ya, makanya enak. Ini ketika mataharinya sejengkal, waduh ya Allah, itu panasnya kita nggak bisa kebayang gitu kayak apa. Dan waktu itu manusia tidak memakai pakaian. Nggak mungkin lah kita mau nengok kanan nengok kiri. Ini tetangga rumah dulu. Nggak ada. Kenapa? Semua sudah berpikir diri sendiri. Saking kerasnya, saking hebatnya waktu itu. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti dihadirkan di pengadilan Allah. Ya, jangan sampai nanti Allah lupa kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah lupa dengan Allah ketika masih di dunia. Dari mana ayatnya? Masih ingat? Surat 20 ayat 126. Jangan sampai Allah lupa sama kita. Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kata Allah, bukankah aku sudah memberikan pelajaran yang banyak kepadamu, memberikan contoh kepadamu, tapi satu pun kamu tidak gubris, kamu tidak ambil, malah kamu lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka di hari pengadilan ini pun aku melupakan diri. Allah. Hati-hati nih. Ini bisa terjadi pada siapapun. Kenapa? Karena contoh yang Allah berikan tidak diambil ketika dulu di dunia. Tidak dijadikan sebagai pelajaran.
orang meninggal kita katakan ini alam saja, alami saja. Enggak, pasti ada hikmah. Salah satu, kita pernah belajar waktu pekan yang lalu bahwa salah satu dari begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ibrah, pelajaran. Apa pelajaran yang paling besar? Kematian. Itu pelajaran yang paling besar. Kata Rasulullah, lihatlah orang itu ketika dia akan meninggal dan ketika dia meninggal. Siapa dia? Baik itu yang berjenggot panjang, pendek, tidak berjenggot, yang berpeci putih, yang berhitam, yang hijau, yang apa, mau berjubah, yang tidak berjubah. Lihatlah nanti ketika dia akan meninggal dunia, siapa dia sebenarnya. Nah ini yang kita khawatir. Kalau aib kita itu Allah bongkar ketika kita akan meninggal, sedangkan kita sudah tidak punya kekuatan lagi dengan izin Allah. Ini kita takut. Kita khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran tadi. Jadi bahasanya itu Allah melengos. Siapa kau? Sudah kenal kau? Ya Allah, alhamdulillah. Jangan. Ini terjadi. Kita sudah capek di dunia, sudah sakit di dunia, sudah letih di dunia, tapi ujungnya kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa? Nah, inilah akhir tahun kita memuhasabah diri. Mengoreksi diri kita. Setahun ini kita beribadah, setahun ini kita berbuat. Sudah sejauh mana perbuatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita lebih tawadhu lagi, menjadikan kita lebih hina lagi di mata Allah. Ya, barangkali orang yang hina itu di mata kita, barangkali kita yang lebih hina daripada dia. Nah, bisa jadi kita tidak tahu bahwa setiap malamnya dia bangun tahajud, dia berzikir kepada Allah. Kita yang kelihatannya soleh ini kayaknya lebih soleh, padahal tidak dibandingkan dia. Kondisi. Nah, inilah koreksi yang Allah berikan. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, surat ke-59, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk besok. Apa yang kita persiapkan untuk besok. Jangan sampai kita yang katanya dulu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tetapi ketika kita dihadapkan dengan Rasulullah tidak mengakui kita. Rasulullah tidak mengakui kita. Jangan sampai kita katakan bahwa kita yang mengamalkan sunnah Rasulullah, kita yang menjalankannya, tetapi Rasulullah katakan tidak. Kenapa? Apa yang kau katakan dan kau lakukan tidak sama seperti apa yang aku inginkan. Padahal syafaat, salah satu syafaatnya adalah di akhirat kelak adalah dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kalau kita tidak diterima sebagai umat Muhammad di akhirat kelak? Kalau sudah jelas Allah katakan di dalam surat ke-3 ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, apabila kamu ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, sudah pasti Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Karena kita ingin menjadi umat Muhammad tidak hanya di dunia, tapi sampai bertemu dengan beliau nanti di surga. Kita diakui. Ketika kita dalam keadaan barangkali amal kita seimbang antara kebaikan dan keburukannya, siapa yang nanti akan memperjuangkan kita di depan Allah? Rasulullah SAW. Ya, gimana kalau kita jauh daripada Rasulullah? Kita jauh. Kita masih suka mencaci, suka menghina, suka merendahkan saudara sendiri gitu. Ya, tidak tersenyum di hadapannya, saat kita membantunya tidak tulus untuk memberikan pengorbanan kepadanya. Apakah kita pantas menjadi umat Muhammad? Ini yang kita khawatir. Allah alam semua kita akan kembali kepada Allah, siapapun, mau kafir, mau yang beriman. Sudah pasti. Dan ibu sekalian, cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan seluruh keberkahan kita di akhir tahun ini, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Allah jadikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah berikan jodoh bagi mereka yang berharap jodoh darinya. Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya. Allah berikan anak bagi mereka yang berharap anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan semua bisnisnya, usahanya. Allah jadikan semua infak dan sedekahnya menjadi kemudahan dalam kehidupannya. Allah satukan hati kita untuk selalu dekat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتآحدت على نصرة شريعتك، ووثق اللهم رابطتها، ووثق اللهم رابطتها، ووثق اللهم رابطتها، وأتم مدها واهدي سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجمل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Tutup majelis dengan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.